bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kerinduan kami Tuhan bertemu dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dan layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan berbicara kepada kami masing-masing, supaya kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh dalam hidup ini. Tanpa Tuhan, kami akan kehilangan arah kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami sangat menghargainya. Kami bersyukur atasnya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Masih bisa saudara dilewati? Masih ya. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita, firman Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, saudara-saudara. Oke. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita menyimak firman Tuhan ini. Kejadian pasal pertama ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi ini, saudara. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai di sini dulu saudara ya. Kalau kita melihat keadaan gereja sekarang saudara, sangat menyedihkan. Karena apa? Khususnya di Indonesia. Karena Indonesia ini sudah masuk gereja generasi penerus. Bukan gereja perintis. Ya, saudara. Bukan hanya di dunia bisnis. Kita tahu kalau di dunia bisnis itu kan katanya ada yang merintis, tapi biasanya generasi yang selanjutnya yang menghancurkan. Itu tidak hanya terjadi di dunia bisnis, dalam dunia usaha, sekuler kalau kita bilang saudara. Itu juga terjadi di gereja. Dan bukan hanya sekarang terjadi saudara.
Dari beribu-ribu tahun yang lalu sudah kejadian kayak gitu, saudara. Yaitu biasanya setelah generasi yang merintis ini sukses, contohnya Daud, oke? Generasi perintis nih, pejuangnya sukses, begitu dilimpahkan kepada generasi penerus, maka menjadi berantakan. Bahkan Salomo tidak mengakui Tuhan akhirnya. Hancur. Generasi yang dibangun oleh bapaknya Daud, hancur di tangan anaknya. Dan sungguh saya melihat, saudara, hanya sedikit gereja yang masih berjalan dalam roh perjuangan gitu ya kan. Dulu waktu saya memulai pelayanan, denominasi gereja itu mungkin hanya di bawah 100 mungkin. Dan saudara tahu sekarang ada berapa? Katanya sih ada 3.000, saudara. Jadi generasi perintis ini, dia berjuang mendirikan satu nama gereja, KKR di mana-mana, jemaat terkumpul banyak, gitu saudara ya kan? Kemudian mulai pecah sampai sekarang. Nah, beberapa sudah meninggal dunia, begitu saudara ya, perintisnya ini ya. Termasuk perintis dari GSKI ini, awalnya adalah, supaya saudara tahu sejarah sedikit, namanya ada H.L. Senduk, Om Ho. Itulah awal GSKI. Orangnya sudah meninggal. Om Ho mendirikan GPDI, kemudian dia mendirikan GBIS. Baru kemudian dari GBIS ke GBI. Dan kita tahu GSKI adalah awalnya dari GBI. Saya merasakan sekarang ya, atmosfer, suasana, dan pelayanan segala macam itu sudah berubah total. Total, saudara. Ya, total, saudara. Dari gereja-gereja yang tadinya GBI, ya kita ngomongin diri kita sendiri aja kan. Udah banyak sekarang. Nggak usah diedit, nggak apa-apa, karena ini kenyataan ya kan. YHS itu awalnya dari GBI, saudara. Betani dulu mereka namanya GBI. Betani ini kenyataan, saudara. Kemudian gereja mana lagi yang asalnya dari GBI? Banyak, saudara. Nah, apa yang terjadi ternyata? Generasi penerus ini tidak lagi membawa nilai-nilai dari generasi perintis. Maka itu kita bersyukur, saudara. Karena saya mengalaminya, saudara. GSKI adalah salah satu dari sedikit gereja yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan dari awal waktu zaman perintisan dulu. GSKI. 3 pilar utama kita ya kan, kekudusan, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab. Itu dulu yang dibawa dari awal perjuangan gereja di Indonesia. Dan kalau kita melihat firman Tuhan yang baru saja kita baca, firman Tuhan katakan apa? Dunia dijadikan oleh Tuhan. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya hari ke-6 manusia diciptakan. Adalah supaya manusia mendominasi. Coba lihat itu, baca kata-katanya. Di Kejadian pasal pertama ayat 28 itu. Supaya kamu menaklukkan bumi ini. Betul gak, saudara? Supaya kamu have dominion. Bahasa aslinya. Dominasi, mendominasi, saudara. Menguasai dunia ini. Harusnya kita. Orang Kristen. Gereja harusnya. Tapi kenyataannya, jangankan mau menguasai dunia, saudara. Antar kita sendiri aja pecah di mana-mana. Pecah di mana-mana, saudara. Bayangkan dari mulai saya pelayanan tuh mungkin sekitar di bawah 100 denominasi gereja di Indonesia ini. Sekarang udah ribuan denominasi. Istilahnya ya, ngumpul-ngumpul gitu kan. Beda pendapat dikit keluar bikin gereja baru. Tiberias termasuk GBI dulu ya kan. Itu GBI Tiberias, tempat saya bertobat, saudara. Itu namanya GBI Tiberias dulu. Sekarang jadi GTI gitu. Masalahnya apa saya juga nggak tahu.
Tiba-tiba Pak Pariaji bilang, kita keluar dari GBI. Kaget saya, saudara. Ya kan? Tiba-tiba pendeta satu lagi yang perintis ini bilang, kita keluar dari GBI. Nanti nggak lama yang keluaran dari GBI pecah lagi, entah jadi apa gitu, saudara, ya kan? Segitu mudahnya. Artinya apa? Artinya misi kita untuk menguasai dunia ini harusnya sirna, saudara. Itu, saudara, ya. Ini pengantar aja ya, dari lingkup gereja. Karena saya berpikir kenapa kita sebagai jemaat sulit sekali untuk menaklukkan dunia ini. Ternyata sebabnya karena dari gereja juga. Karena Tuhan pakai gereja untuk membimbing jemaatnya. Amin, saudara. Tuhan kan udah nggak langsung ngomong ke pribadi gitu loh. Hai Waldo, engkau harus jadi ini. Kan gitu. Enggak, saudara. Hai pendeta Kak Ribka, engkau harus seperti ini. Enggak. Tuhan udah nggak seperti itu cara kerjanya. Tuhan pakai gereja harus. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Tuhan pakai visi, misi gereja dan sebagainya. Dan itu pernah berjalan di Indonesia. Tahun 60, 70, 80 sampai 90. Tahun 2000 tuh udah mulai goyah, saudara. Iya, udah mulai pecah satu-satu tuh tahun 2000. 2010 udah makin parah. 2020-an sampai sekarang udah parah banget, udah gitu loh, saudara, ya kan? Karena saya ingat waktu awal-awal saya pelayanan itu, wow, orang-orang hebat duduk satu meja. Pak Eras, Pak Niko, Pak Yakob, bayangkan, saudara, Pak Timotius Arifin, duduk satu meja itu orang-orang ini dan membahas perkembangan GBI waktu itu. Wow, dahsyat, saudara. Tapi sekarang, saudara, wah, akhirnya gereja tidak menguasai misinya. Gereja gagal menguasai dunia ini, gereja gagal menguasai Indonesia, berdampak kepada jemaat. Jemaat jadi sulit untuk menaklukkan dunia ini, saudara. Jemaat sulit untuk menaklukkan hidupnya sendiri. Benar, saudara. Banyak jemaat kehilangan kontrol atas hidupnya sendiri. Dan dia menyalahkan keadaan, menyalahkan mungkin orang tuanya, menyalahkan mungkin uangnya yang cuma segitu. Dan akhirnya juga mungkin menyalahkan gereja, kenapa dia tidak bisa bertumbuh. Kehilangan kontrol dan penguasaan dan penaklukan diri atas hidupnya. Padahal firman Tuhan katakan setiap manusia harusnya dia menguasai bumi ini. Amin, saudara. Itulah firman Tuhan. Taklukkanlah bumi ini, kuasailah seluruh binatang burung di udara dan binatang yang melata di darat. Itu adalah gambaran dari bahwa hidup ini harusnya yang nguasain kita, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, amin. Harusnya kita. Hidupmu harusnya engkau kuasai. Engkau tahu persis kau harus kemana, tujuanmu apa, misimu apa dari Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu apa. Itu harus kita kuasain sepenuhnya. Sehingga hidup kita tidak sembarangan. Kenapa kita lihat orang gak ada di gereja? Kenapa kita lihat orang berjalan seperti robot dan zombie, saudara? Orang-orang yang kehilangan tujuan hidup. Coba aja tanya orang-orang di luar gereja. Tanya sama dia, tujuan hidupmu apa? Pasti gak tahu 100%. Saudara. Orang kita aja yang di dalam gereja aja, saya belum tentu nih, ya kan? Belum tentu saya 100% semua yang hadir di ruangan ini. Tahu gak sebenarnya tujuan kamu hidup apa? Kamu bisa menaklukkan hidupmu gak? Oke, saudara. Nah, kita lanjut ya. Ayat selanjutnya, saudara. Kita buka di dalam Markus pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang dari ayat pertama aja deh supaya jelas konteksnya, saudara ya. Markus pasal 5 saya akan mulai ayat pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya.
contoh dari orang yang kehilangan kendali atas hidupnya sama sekali. Bukan cuma dia kehilangan kendali. Ya, bukan cuma dia tidak menguasai hidupnya seperti harusnya di dalam Kejadian pasal pertama ayat 28. Tapi lebih parahnya dia dikuasai oleh roh-roh jahat. Yang kalau saudara baca ayat selanjutnya, bukan cuma satu roh jahat. Ada berapa di situ saudara? Kalau saudara baca, banyak sampai waktu Yesus nanya, siapa kamu? Ditanya gitu. Roh jahat itu bilang, nama kami Legion. Bukan Pak Legion, bukan ya saudara. Legion, saudara. Legion artinya banyak, ribuan. Bayangkan saudara, ribuan roh jahat bisa masuk dalam satu tubuh manusia loh. Bayangkan betapa manusia sudah downgrade sejauh itu. Dari harusnya Kejadian pasal pertama ayat 28. Ya kan? Menguasai. Justru orang ini dikuasai ribuan roh jahat, bayangkan. Dan kalau ini terjadi, pernah terjadi, bisa terjadi di zaman Tuhan Yesus hidup, waktu dia datang ke dunia ini, apalagi sekarang. Loh, ini saya ambil contoh ekstrim, oke saudara? Siapa yang tahu kalau kamu sedang dikuasai roh jahat saat ini? Siapa yang tahu, saudara? Kalau ini yang ekstrim. Ayat ini menunjukkan bahwa bisa, sekali lagi saya katakan, bahwa bisa seseorang itu dirasuki roh jahat. Walaupun harusnya nggak bisa. Kalau mengacu kepada Kejadian 1 ayat 28. Jadi tugas gereja di sini adalah mengembalikan manusia ke rencana semula, yaitu bagaimana manusia dapat berkuasa. Kita nggak usah ngomong dunia dulu, amin saudara. Kita nggak usah ngomong ya burung di udara, binatang melata di darat. Kuasailah dirimu sendiri ya dulu, udah belum gitu loh istilah. Baru kita ngomong ke yang lain. Karena jangan-jangan dirimu sedang dikuasai. Kalau engkau tidak bisa menguasai dirimu dan tidak menguasai dan tidak menaklukkannya, jangan-jangan, mohon maaf saudara, jangan-jangan yang menguasai dirimu adalah roh jahat. Ya, harus diet itu ya. Oke, itu kode keras dari Tuhan itu. Ya, pas lagi ngomongin roh jahat tiba-tiba pluk, nah itu ya, kode keras itu ya. Oke saudara, ya. Semoga ini membuat kita bisa melihat diri kita sendiri. Karena saya dari depan sini gak bisa melihat keadaan saudara yang sesungguhnya, saya gak bisa. Bahkan ibu gembala pun gak bisa. Bahkan orang terdekatmu sendiri gak bisa. Kamu sedang dalam kondisi apa? Paham ya? Kamu menguasai hidupmu atau enggak? Atau kamu cuman kayak mengalir, orang bilang mengalir. Gak ada itu mengalir. Kecuali mengalir bersama Tuhan, oke? Mengalir di sungai Tuhan, oke lah. Tapi kalau mengalir yang gak jelas ya kan? Yang gak melibatkan Tuhan, gak melibatkan gereja, terus kau bilang aku mengalir aja hidupku. Itu udah pasti rusak saudara. Itu udah pasti orang yang tidak mempunyai kendali atas dirinya dan keadaan. Tidak have dominion. Tidak menguasai seperti Kejadian pasal 1 ayat 28. Udah pasti kalau orang yang ngomong gitu. Tetapi ini kita akan baca ayat saudara. Yang membuat saya tersadar bahwa bukan salah orang tersebut. Bukan. Kadang-kadang orang kehilangan tujuan hidup. Kadang-kadang orang tidak bisa menguasai keadaan. Dan tidak bisa menaklukkan dunia ini, bumi ini. Bukan karena salahnya dia. Tapi karena ada faktor lain. Ini bisa kita salahin. Yaitu apa? Matius pasal yang ke-12. Kita baca saudara. Matius pasal yang ke-12 mulai dari ayat yang ke-11 saudara. Saya akan bacakan
Mari saudara menyimak ya. Matius pasal yang ke-12 mulai ayat yang 11. Oke. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia, perhatikan ini ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Di ayatnya yang pertama, saudara, ya, saya sengaja balik, saudara. Di pasal 12, di ayat yang pertama, ada kejadian seperti ini. Pada waktu itu, pada hari Sabat, perhatikan ini terjadi pada hari Minggu ya. Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, ayat 2, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Saudara tahu hari Sabat? Katanya hari Minggu, ada yang bilang hari Sabtu, ya bingung juga kita, tapi kita nggak peduli hal itu, saudara. Hari Sabat adalah di Kejadian 1 ayat 28 tadi kan Tuhan menciptakan manusia ya kan? Itu ada kata-kata setelah menciptakan manusia Tuhan berhenti. Kemudian itu dijadikan hari Sabat, katanya begitu, saudara. Dan kita mempraktekannya sampai sekarang. Makanya hari Minggu tanggal merah gitu, saudara. Karena hari Senin sampai hari Sabtu katanya Tuhan sibuk. Kemudian hari Minggu harus menguduskan. Itu ada firman-Nya memang. Tetapi kita baca nih sekarang. Nah inilah saudara. Ini kadang-kadang menjadi kunci atau menjadi penyebab dari bagaimana kamu dan saya tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa? Di situ jelas murid-murid lapar, mereka makan, dimarahin, saudara. Ditegur oleh yang namanya orang Farisi, yang katanya zaman itu adalah orang-orang yang menguasai agama. Itu orang Farisi yang menetapkan standar ibadah. Wow, gitu saudara ya. Kalau sekarang gereja harus kita akuin, orang Farisi adalah orang-orang yang meluangkan waktunya lebih banyak dari orang lain untuk baca firman Tuhan. Mantap kan? Mantap loh orang Farisi ini, ahli Taurat, orang Farisi, satu kelompok mereka nih. Tetapi yang salah adalah bagaimana dengan kepintaran mereka, dengan kesombongan mereka, mereka meletakkan prioritas yang salah di dalam gereja. Tuh saudara, murid-murid lapar memetik gandum, dimarahin, ya kan? Dan Tuhan Yesus berkata apa? Ayat yang ketiga, jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, saudara. Bayangkan tuh saudara ya. Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikuti dia, kecuali oleh imam-imam. Jadi ada satu kejadian, Daud lapar. Di bait Allah zaman dulu tuh kan ada roti ya kan, 12 tumpuk gitu ya. Itu gak boleh dimakan tuh, sesajen kalau orang bilang. Ada yang berani makan sajen, saudara. Ih, takut gitu kan. Tapi Daud karena lapar disikat, dimakan, saudara. Lapar gitu. Dan Tuhan tidak menghukum Daud. Paham saudara? Jadi kadang-kadang kenapa manusia tidak bisa menguasai dirinya sendiri? Ya, dan tidak bisa menaklukkan bumi ini? Karena gereja menerapkan prioritas yang salah. Saudara. Saya khotbah ini untuk supaya saudara menumbuhkan rasa syukur sama saudara, bahwa saudara ada di GSK ini, di salah satu dari sedikit gereja yang masih benar. Amin saudara. Di gereja lain tuh standar udah kacau saudara. Kacau saudara. Itu lagi rame tuh, saya lihat tuh ada kayak klipnya gitu ya. Saya lihat yang ada pendeta cuman di blur mukanya ngomong soal perpuluhan saudara. Soal perpuluhan yang dia mengkaitkan perpuluhan dengan kerajaan sorga. Oh ngeri banget itu pengajarannya saudara ya.
Nggak ada ayatnya padahal gitu loh. Tapi dia bikin ayatnya gitu. Ya dia masih mengacu di Maleakhi 3 ayat yang 10 itu, tapi udah ngawur gitu saudara. Gereja itu udah kayak gitu. Jadi kalau mau diberkati kamu harus kasih perpuluhan gitu istilahnya. Wow saudaraku. Sudah kayak gini, hari Sabat diletakkan di atas rasa lapar. Wah gitu saudara ya kan? Salah. Hari Sabat diletakkan, ini sebagai contoh aja. Waktu Yesus mau menyembuhkan, ada orang sakit. Kemudian orang itu berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku. Tapi saat itu hari Sabat saudara. Dan orang Farisi dan ahli Taurat melotot nih udah. Melotot nih gitu ya kan. Sembuhin gak nih hari Sabat nih gitu kan, ini hari Sabat nih. Karena menurut peraturan mereka, gak boleh Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Hari Sabat semua harus ada di rumah, harus duduk tenang gitu satu harian. Jadi mereka ngeliatin nih sudah. Terus kemudian Yesus bilang, hari Sabat tidak boleh di atas kebaikan. Dan Yesus tetap menyembuhkan orang itu. Dan itulah awal mula mereka merencanakan Tuhan Yesus untuk disalib. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dianggap menghancurkan tatanan, susunan, liturgi gereja. Saudara. Begitu juga dengan gereja zaman sekarang. Kalau saudara masuk di sana, di gereja yang gak benar maksud saya ya. Kemudian saudara melihat ada sesuatu yang gak baik dan saudara bersuara, saudara pasti disingkirkan. Saya jamin tuh 100%. Akhirnya jemaat jadi korban. Kita lihat sekarang kekristenan hancur. Betul gak? Betul, mohon maaf. Ini kenyataan saudara. Mana lagi misi-misi yang menjangkau jiwa-jiwa. Gereja satu dibangun, 99% isinya adalah dari gereja lain yang pindah ke situ. Coba kita mau jujur, di data aja gitu saudara. Ini ada nih beberapa gereja baru masuk Palangkaraya kan. Jujur aja, yang murni 100% dari penginjilan, ada berapa orang? Berani terbuka? Berani? Saya yakin cuma 1% saudara. 99%-nya adalah jemaat yang pindah. Akhirnya yang namanya penginjilan itu udah berubah arti. Betul nggak? Kalau dulu penginjilan, orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus atau tidak percaya Tuhan ya kan, kita injili, dia percaya, masuk gereja. Betul nggak? Penginjilan. Sekarang penginjilan beda bos. Sekarang penginjilan adalah bikin gereja yang comfortable, cari jemaat gereja lain yang gerejanya masih kuno atau gerejanya nggak pakai AC gitu kan, atau gerejanya nggak ada full band, nggak ada LED 5x10 gitu, ambil dia. Itulah penginjilan zaman sekarang. Harus jujur ya, itulah yang mereka anggap penginjilan sekarang. Udah beda jauh dengan penginjilan yang seharusnya. Gimana kita bisa menguasai dunia ini? Gimana gereja bisa mendominasi dan menaklukkan dunia ini? Kalau caranya seperti itu. Itu omong kosong, itu bukan penginjilan. Bukan penginjilan. Maka itu saudara ya, dari dulu sampai sekarang saya rasa juga Pak Eras itu, kalau ada orang datang ke dia dan dicerahkan gitu ya, Pak Eras nggak akan menyuruh dia gabung, enggak. Kalau dia dari gereja lain, Pak Eras akan nyuruh orang tersebut balik ke gerejanya dan membawa nilai-nilai yang diajarkan itu. Betul, saudara. Karena Pak Eras sudah melihat ya, dari lama mungkin dia sudah melihat kebobrokan gereja dan kerusakan yang gereja timbulkan kepada jemaat. Akhirnya sekarang jemaat
tidak diperlengkapi untuk menaklukkan dunia ini. Jemaat menjadi jemaat yang manja. Jemaat menjadi jemaat yang tidak tahan uji. Bagaimana dia bisa menaklukkan bumi ini? Dia menaklukkan dirinya sendiri aja, tidak diperlengkapi oleh gereja. Iya, banyak sudah terjadi. Ada satu jemaat curhat sama saya, saudara. Waktu dia banyak uang, wah, setiap kali pulang ibadah gak boleh pulang dulu, salaman dulu sama gembalanya. Iya, saudara, ya kan? Waktu dia kena masalah bangkrut, uangnya habis, hutangnya banyak, jangankan disuruh tinggal sebentar salaman sama pendetanya, dilihat aja enggak, saudara. Kenyataannya seperti itu. Maka itu, saudara, memang kesannya bagi kita, saudara datang tiap minggu, saudara rajin, ya walaupun gak rajin-rajin amat gitu ya kan, saudara. Saudara pelayanan terus. Saudara harus bersyukur masih bisa seperti itu di GSKI ini. Betul, saudara. Bersyukur, saudara. Sekali lagi saya mau tekankan, dari antara sekian banyak denominasi yang ribuan itu, GSKI ini menjadi gereja yang dari sedikit denominasi gereja yang masih mempertahankan kebenaran, yang bisa membuat kalian menguasai dunia ini nantinya. Kalau kalian terus ikut dan menaklukkan. Kejadian 1 ayat 28. Di sini tempatnya. Pengajaran-pengajaran yang keras. Ya, teguran-teguran yang membangun. Harus. Kenapa Pak Eras ngomong keras, jemaat tetap ribuan? Pertama, karena memang jemaat yang ribuan itu udah ikut dia puluhan tahun. Dan yang kedua, karena dari nada yang keras itu, kita bisa mendengar rasa sayang dan kasih. Betul gak, saudara? Karena orang tuh bisa membedakan. Saudara marahin aja, bentak-bentak aja orang. Kalau saudara bentak-bentak orang dan marahin orang dengan dasar kasih, orang akan tetap dengerin saudara. Karena saudara merasa bahwa orang ini ngasih tahu aku, marahin aku karena dia sayang sama aku. Tapi kalau saudara dibentak orang dan kita membentak atau memarahi orang, memang dasarnya mau menjatuhin, itu beda, saudara. Beda. Dan saya yakin di sini, saudara, kalau saudara dimarahin, ditegur, ya kan, kadang-kadang nada naik dikit gitu ya, percayalah saudara, itu dasarnya karena kasih, supaya saudara tidak terhilang, supaya saya tidak terhilang, supaya kita tetap pada jalurnya. Karena sulit di tengah godaan ribuan. Yang goda ini bukan setan, saudara. Yang goda ini gereja, saudara. Saya kumpul-kumpul dengan anak-anak gereja lain. Yang jadi setan tuh gereja yang lainnya. Dengan segala macam cara, saudara. Saya sampai geleng-geleng kepala. Bagaimana satu gereja mencoba untuk menarik anak muda dari gereja lain, memakai trik-trik, saudara. Ya kan? Wow, luar biasa, saudara ya. Betul, saudara. Wow banget dah pokoknya gitu. Maka itu home tuh ya. Wah, berat teman-teman kalian. Maka itu saya bersyukur, saudara, masih datang ke tempat ini. Wow, luar biasa. Saudara ya kan? Karena di luar sana, kalau bagi saya, selevel Karibka, Ibu Gembala, Kak Bebet, Kak Awana, digoda manapun, kami gak akan mungkin masuk ke gereja yang teologianya kemakmuran seperti itu, saudara. Gak mungkin. Mau dikasih, Pak, saya kasih gaji sekian juta, yuk Pak, jadi pelayan di gereja ini. Kita tuh udah lewat, oke? Kalau selevel saya, Bu Fani ya, udah lewat masa-masa kayak gitu. Tapi yang saya khawatirkan adalah anak-anak muda dan jemaat yang mungkin belum pelayanan. Ya kan, saudaraku? Karena kesannya kalian masuk ke tempat yang lekas, itu kesannya, tapi kalian kehilangan kendali atas diri kalian.
Ya. Kalau misalnya saudara, kita membiarkan diri kita terhanyut dalam arus dunia ini terus-menerus, saudara hidup tanpa kendali. Saudara seperti, ya udahlah aku nggak ngerti besok mau ngapain gitu kan. Kayak nggak ada target dalam hidup, nggak ada tujuan. Mungkin saudara, Kak aku kan masih SMA, aku masih kuliah. No saudara, dari 12 tahun aja Tuhan Yesus sudah tahu dia harus kemana. Betul nggak saudara? Kan Tuhan Yesus teladan kita. Nah Tuhan Yesus kenapa dia jadi Tuhan kita saudara? Akhirnya gitu loh, setelah beribu-ribu tahun, setelah beratus-ratus tahun bait Allah dirusak, bait Allah tadinya dari 10 hukum Taurat, pada waktu Yesus lahir, saudara tahu sudah beribu-ribu hukum yang dikaitkan dengan hukum Taurat itu. Jadi kalau misalnya orang Farisi dan ahli Taurat berkata, kamu melanggar hukum Taurat yang mana dulu? Kan hukum Taurat aslinya cuma 10, betul nggak saudara? Dan mereka membikin saudara, yang jalan nggak boleh lebih dari, di hari Sabat tidak boleh jalan lebih dari berapa langkah gitu, saya lupa saudara, 20 atau 30 langkah. Itu nggak ada di hukum Taurat aslinya, tapi mereka bikin dan mereka bilang, mereka cap inilah hukum Taurat gitu saudara. Makanya ini kejadian ini nih, waktu murid-murid makan ditegur mereka, waktu Yesus menyembuhkan mereka tegur, mereka bilang kamu melanggar hukum Taurat, padahal hukum Tauratnya menurut versi mereka. Dan itu yang terjadi di gereja. Gereja bikin peraturan, kemudian dicap ini perintah Tuhan, jegrek. Kamu melanggar Tuhan. Gila gak gereja itu saudara? Gila nih, udah gila gereja yang gak benar maksud saya. Mereka bikin peraturan manusia yang menguntungkan diri mereka sendiri, tapi mereka mengasih tahu jemaat bahwa ini peraturan dari Tuhan. Gitu terjadi di luar sana. Saya mau kasihan, mau khawatir, tapi ya gimana? Mending fokus di GSKI aja gitu kan saudara ya. Ya, kasihan loh teman-teman kita yang Kristen yang masih bergereja di tempat seperti itu saudara. Mungkin kesannya gerejanya mewah, fasilitasnya jauh lebih baik dari kita di sini saudara. Ya, kita aja ya dari berapa speaker nih yang nyala cuma satu misalnya gitu saudara ya. Ya udah nggak apa-apa aja saudara. Daripada mereka speakernya nyala semua tapi pengajarannya nggak benar. Jadi kalau saudara masuk GSKI terus kemudian mereka bilang GSKI sesat, terima nasib aja saudara ya. Loh Yesus aja ya kan? Yesus aja makan di hari Sabat dibilang sama mereka sesat. Kita santai, jangan melawan. Kata Pak Eras, 3 jurus menghadapi mereka. Yang pertama diam, yang kedua diam, yang ketiga diam. Ya itu ya, kita lontarkan jurus pamungkas itu, ulti itu saudara ya. Kalau mereka bilang, apa kamu masih gereja sesat? Tapi sampai sekarang udah gak ada lagi sih yang ngomong gitu saudara ya kan. Ya puji Tuhan lah ya. Ya. Sebagai penutup saudara, ayat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 itu saudara. Itulah tujuan kita diciptakan. Amin. Ini sebagai penutup saudara. Kalau saudara belum tahu kenapa saudara ada di dunia ini, sekarang harusnya saudara udah tahu ya. Kita diciptakan untuk menaklukkan bumi dan menguasainya. Kita diciptakan untuk menguasai diri kita sendiri dan tahu kemana harus melangkah. Kalau selama ini saudara tidak mengalami hal tersebut, belum terlambat untuk mendapatkannya. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa menggenapi Kejadian 1 ayat yang ke-28 ini, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Tuhan. Saudara gak usah ngomong masalah umur. Saudara gak usah ngomong masalah fasilitas. Gak usah ngomong masalah duit. Saudara jangan lagi ngomong
masalahku terlalu berat Pak. Gak usah lagi saudara. Saudara gak usah lagi mengasihani dirimu sendiri. Kenapa Pak? Kenapa keadaanku seperti ini? Ini membuat aku tidak fokus Pak. Ini sulit saya mencari Tuhan Pak. Karena keadaan saya seperti ini. Stop saudara. Kalau saudara berpikir, kalau gerejaku lebih baik dari ini, mungkin aku lebih bisa bertumbuh. Gak akan saudara. No. Kalau aku punya uang lebih banyak dari sekarang, mungkin aku akan jadi orang lebih baik. Itu omong kosong saudara. Jangan lagi ngomong kayak gitu saudara. Kalau suasana keluargaku seperti keluarga yang lain yang normal gitu saudara kan, mungkin aku bisa lebih mengasihi Tuhan. Tidak mungkin saudara. Karena keadaan saudara yang sekarang diizinkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, keadaanmu yang sekarang ini, yang kamu anggap kamu sedang menderita, kenapa gini, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Ini semua yang saudara alami diizinkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan izinkan kamu mengalami semuanya itu, ya kan? Supaya kamu tahu bahwa tanpa Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saudara. Dan saya di umur saya sekarang ini kadang-kadang aja ya merasa kalau ditarik mundur mungkin saya akan melakukan sesuatu dengan berbeda supaya saya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kemudian saya berpikir, ya sudahlah, ya kan? Setiap keputusan yang salah, ya kan? Setiap jalan yang saya ambil yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya sudah tidak bisa diulang lagi, saudara. Kita tidak punya mesin waktu, oke, saudara? Yang ada sekarang adalah Tuhan masih buka kesempatan, ini fokus kita. Walaupun di belakang kita banyak mengambil keputusan yang salah, tapi ke depan kita masih bisa mengambil keputusan yang benar. Paham saudara ya? Yang lalu biarlah berlalu. Makanya firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Bukan hanya mengarahkan diri, aku berlari untuk mendapat panggilan surgawi itu. Dan itulah tujuan kita. Jangan lagi saudara pasrah. Jangan lagi kita menyerah kepada keadaan. Itu tadi yang saya bilang. Aduh, gak bisa Pak. Udah kayak gini Pak. No, jangan bilang tidak bisa. Itu hanya menutupi kemalasanmu untuk berubah. Jangan bilang udah terlanjur kayak gini Pak. Tidak saudara. Itu adalah alasan yang kamu buat. Karena kamu malas. Karena kamu maunya jalan gini saudara. Malas, capek gitu. Padahal firman Tuhan berkata, yang di depan itu harus kita ambil dengan cara berlari. Tapi kamu malas dan kamu menyalahkan keadaan, dan bukan salah kamu, salah gereja juga. Bagi yang di luar sana nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sekali lagi saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita sampai dengan titik ini, kita terima nasib aja. Amin saudara. Kita terima, dan kedepannya kita mulai bertanya kepada Tuhan. Karena ini sifatnya pribadi banget saudara. Saudara nggak bisa datang ke Ibu Gembala, datang ke saya, ke Bu Fani, ke Arifka, dan berkata, Kak, Bu, Pak, gitu ya kan, ke arah mana tujuan hidup saya? Karena kami sebagai hamba Tuhan hanya akan memberikan arahan yang general, paham saudara? Tetapi masing-masing orang, dia harus menaklukkan dunianya sendiri. Dia harus bisa menguasai ikan-ikan
di laut, burung-burung di udara, binatang yang melata di darat. Itu dengan caranya sendiri. Masing-masing orang beda, saudara. Sekali lagi saya katakan, masing-masing orang punya jalan yang berbeda di hadapan Tuhan. Bagaimana dia menaklukkan di Kejadian 1 ayat 8 itu supaya tergenapi dalam hidupnya. Setiap orang pasti, saya katakan sekali lagi, setiap orang pasti punya jalan yang berbeda. Dan tugas untuk menemukan jalan itu bukan kepada gembalanya, bukan kepada aktivis ya, pelayan Tuhannya, tapi kepada dirimu sendiri untuk menemukan jalan. Gitu saudara ya. Semoga ya, jangan semoga pastinya saudara, firman Tuhan ini menimbulkan sesuatu dalam hati dan hidup saudara, supaya kita menghadapi waktu yang di depan ini dengan bijaksana. Jangan lagi pakai waktu dengan sia-sia, saudara. Pakai waktu ini untuk bisa menggenapi firman Tuhan. Taklukkanlah dunia ini. Mulai dari awal, taklukkanlah dirimu sendiri. Atur jam doamu, atur jam ibadahmu, ya kan? Atur jam baca Alkitabmu, atur hobimu, atur kesenanganmu. Mulai batasi dirimu. Hal-hal yang kamu tahu Tuhan gak suka, mungkin gak bisa langsung hilang, tapi kurangi sampai hilang sepenuhnya. Hal-hal kecil seperti itu yang membuktikan bahwa kamu mau menjalani hidup seperti Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kuasailah dirimu, taklukkan dirimu, baru kemudian kamu akan menaklukkan dunia ini, menaklukkan dan menguasainya sampai saatnya di langit baru dan bumi yang baru. Hanya orang-orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri dan menaklukkan dunia ini yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Lagu firman Tuhan tadi ya. Kita mau naikkan pujian ini menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kalau selama ini kita belum menggenapi rencana Tuhan, sekarang waktunya kita ingin menggenapinya. Amin saudara. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Berikan kami kesempatan ya Tuhan. Di sisa waktu kami Tuhan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Lebih sungguh lagi katakan, bila selama ini, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan
sisa waktuku Kau luahkan satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Oh, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Dengan lebih sungguh katakan, satu yang ku perlu, berkenan padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku Betapa Tuhan, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumahmu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. berkenan padamu. Mari ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya ya Tuhan, kami perlukan Engkau, kami butuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Lama ya rasa, kira lama ya rasa, kira lama ya rasa. Haleluya, haleluya.
di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walau kadang kami tak merasakan penyertaan Tuhan, tapi Tuhan tetap ada di sana. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak menguasai diri kami sendiri, tidak menguasai dunia yang Tuhan berikan bagi kami ini, seperti yang Tuhan inginkan. Kami berdoa Tuhan, supaya kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, pencerahan dari Tuhan ada dalam setiap kami yang hadir tempat ini masing-masing. Supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih. Biar benih firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, dan menghasilkan buah pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersatu hati menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan, yang sedang menunaikan tugas pelayanan di Jakarta. Penyertaan Tuhan, urapan yang luar biasa bagi beliau Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menyampaikan suara kebenaran, mengubahkan hati banyak orang dengan kebenaran yang dari Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, bahkan berikan kelimpahan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk kami semua Tuhan, GSKI Bukit Raya, untuk setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan yang melihat kami dan menjamah dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Juga untuk jemaat yang tidak sempat hadir, yang entah di mana mereka berada saat ini. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Tuhan yang muncul di depan mereka dengan cara Tuhan mengingatkan mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan mereka untuk kembali beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk cuaca ini Tuhan. Kami berikan Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi cuaca yang seperti ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Pemerintahan Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, suara Tuhan dalam ibadah ini. Kami akan percaya Tuhan memberkati kami. Dan waktunya saat ini Tuhan, kami untuk mengakhiri ibadah kami dan menerima berkat dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa Elohim Yahweh, dari Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus ada bersama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.